genangan air di stasiun Jakarta Kota. Sejumlah perjalanan kereta api komuter lain terganggu. Penumpukan penumpang pun terjadi di beberapa stasiun, salah satunya stasiun Manggarai. Hati-hati pintu sebelah kiri dibuka, hati-hati pintu sebelah kiri dibuka, stasiun air, stasiun tram. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak tadi malam membuat sejumlah daerah di Jakarta terendam banjir. Salah satunya Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pagi ini terendam banjir. Banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm melumpuhkan jalan penghubung antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara. Hujan deras sejak tadi malam membuat ruas Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir setinggi 60 cm. Dua lajur dari arah Rawasari, Jakarta Pusat menuju Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah tidak dapat dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Sementara itu, sebuah mobil ambulans nekat menerobos banjir di Jalan Ahmad Yani demi membawa pasien darurat ke rumah sakit. Sejumlah pengendara roda 2 yang tetap nekat menerobos banjir langsung mogok. Sedangkan beberapa pemotor memilih naik ke atas trotoar agar tetap bisa melintas. Banjir juga membuat banyak pengendara roda 4 yang baru keluar dari gerbang tol Cempaka Putih tak berani melintas. Jadi dari arah Puncak baru pulang, dan semalam katanya hujan, makanya pas keluar tuh udah nggak bisa lewat. Oh, ini mau balik? Mau balik. Banjir. Banjir muncul pertama kali saat dini hari. Buruknya saluran air atau drainase tidak mampu menampung debit air hujan. Dari Jakarta, Ran Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, hujan deras menyebabkan genangan tinggi merendam ruas Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Akhirnya petugas jalan tol dalam kota Wiyoto Wiono terpaksa membolehkan para pengendara motor melintasi area ruas jalan tol. Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir mahal jadi saya putar kalah. Oh, emang dari mana mau ke mana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di Rumah Sakit di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi sama petugasnya? Ya, kemudian diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, dan turun di mana naik tolnya, Pak? Nanti turun di depan wali kota. Oke, ini banjir parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih. Tinggi ya? Tinggi, sepaha. Oke. Dengan Jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. banyak yang masuk tol. Banyak. Ini banjirnya terparah atau gimana ya selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Yang tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Udah kelihatan kan motor itu pada mogok. 60 cm ada, 30? Mendingan 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Di Jalan Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, banjir menghambat aktivitas warga. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm merendam hampir seluruh jalan di Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta. Banjir yang menggenangi Jakarta di Minggu pagi menghambat aktivitas warga. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin.
Banjir akibat hujan mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Banjir juga merendam akses jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil ini nekat menerjang banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading dan membuat kendaraannya berasap. Tak hanya mobil, sejumlah sepeda motor juga mogok. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading terendam banjir hingga 60 cm. Banjir menghambat aktivitas warga dan perekonomian. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan jurnalis iNews ada Salam Pulungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan juga Wenda Nura di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana situasi terkini di Cempaka Putih? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, Safa dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak tadi malam membuat sejumlah wilayah ini terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana di titik kami melaporkan saat ini untuk ketinggian air ini masih berkisar di antara 20 sampai 30 cm. Tapi kalau di belakang saya ini ketinggian banjir ini masih tinggi di kisaran 40 cm, sehingga bisa dilihat untuk lalu lintas sendiri yang akan mengarah ke Jakarta Utara begitu. Untuk kendaraan ini hanya bisa menggunakan dari sisi lajur kanan saja, karena memang untuk lajur yang ada di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ini memang hampir seluruhnya terendam ataupun juga tergenang oleh banjir yang terjadi memang hujan deras pada malam hari tadi hingga pagi hari tadi. Dan memang dapat dilihat Syafa dan juga pemirsa bahwa untuk arus kendaraan sendiri ini memang hanya bisa dilintasi di sisi lajur kanan saja, sehingga ini menyebabkan adanya antrian kendaraan yang panjang dari arah Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Utara ini, yang memang hingga saat ini juga belum ada upaya lebih lanjut apakah nantinya akan dilakukan penyedotan atau upaya-upaya lainnya untuk mengurangi debit air di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ini. Namun memang hingga saat ini juga belum ada upaya lebih lanjut, dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa di jalan ataupun juga kawasan ini memang menjadi langganan kawasan yang menjadi kawasan langganan banjir, sehingga ini menyebabkan ketika terjadi adanya hujan deras yang terjadi di kawasan Jakarta Pusat ini menyebabkan terjadinya banjir yang memang untuk ketinggian banjir ini memang masih tinggi. Kalau kita perhatikan pada pagi hari tadi memang sempat disampaikan oleh sejumlah warga bahwa ketinggian air ini bahkan mencapai 60 cm. Tapi saat ini juga sudah mulai surut, namun ini masih dalam kategori yang cukup tinggi, karena memang untuk banjir sendiri di kawasan jalan di kawasan Cempaka Putih ini menyebabkan kendaraan mau tidak mau harus mencari jalur alternatif lainnya, karena memang untuk kendaraan sendiri pada akhirnya ini tidak bisa melintasi, dan tidak sedikit juga kendaraan yang pada akhirnya ini mereka menunggu hingga banjir ini surut, karena mereka mengaku juga daripada untuk memutar arus kendaraannya sendiri ke jalur lain yang memakan waktu, bahkan masyarakat sendiri pada akhirnya juga memutuskan untuk menunggu hingga banjir ini surut. Dan bisa dilihat ya, Syafa dan juga pemirsa, bahwa kendaraan sendiri pun ini juga sudah tidak bisa melintas di arah sebelah kiri lajur di kawasan Jalan Cempaka Putih ini, sehingga kendaraan ini harus secara bergantian untuk bisa melintas dengan menggunakan lajur dari sisi kanan yang kecepatan kendaraannya juga hanya sekitar 5 km per jam saja. Mereka juga tidak bisa untuk menaikkan kecepatan kendaraan karena dikhawatirkan nantinya akan merusak mesin kendaraan ataupun juga terjadi adanya kendaraan yang mogok akibat menerjang arus banjir ini. Dan kita bisa lihat juga ya, Syafa dan juga pemirsa, di sebelah kanan saya ini juga sudah banyak adanya kendaraan roda 2 atau juga motor ini yang
nekat untuk melintasi banjir dengan menggunakan sisi dari trotoar jalan yang ketinggiannya ini memang tidak begitu dalam kalau kita bandingkan dengan arah di jalur utama di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ini. Dan mungkin kita akan coba untuk bertanya ya bersama dengan sejumlah warga di sini. Halo, selamat pagi Mas. Ini dengan Mas siapa namanya Mas? Mas Endang. Mas Endang ini dari mana mau ke mana Mas? Dari Cikini mau ke Trans Mall. Oke, Mas, ini emang udah biasa lewatin banjir di sini apa baru pertama kali? Kayaknya baru ini nih yang banjir dahsyat nih. Biasa-biasanya enggak kayak begini banjirnya. Terus biasanya kalau lewat sini alternatifnya lewat mana Mas? Paling alternatifnya ya nggak bisa Mas, ini udah jalan utama, paling lewat belakang muternya jauh, lewat galur. Iya, makan waktu. Ini harapannya apa Mas untuk pemerintah nih? Apakah nantinya ingin saluran airnya diperbaiki apa seperti apa nih harapan sih? Ya, harapan saya mah untuk kedepannya untuk pemerintah tolong diperhatiin saluran airnya agar cepat surut gitu banjirnya, jangan berlarut-larut. Oke, siap. Terima kasih Mas. Selamat melanjutkan perjalanannya ya. Oke, Syafa dan juga pemirsa, memang kalau kita tahu ya bahwa sempat tadi disampaikan juga bahwa ini disampaikan oleh warga, ini menjadi yang terparah karena memang bisa dilihat ya, karena untuk arus kendaraan sendiri saja memang berbeda situasinya. Kalau pada pagi hari tadi arus kendaraan ini tidak bisa melintas, yang akhirnya ini menyebabkan kemacetan panjang di arah belakang sana, yang sehingga ini baru satu lajur saja yang bisa digunakan oleh warga untuk bisa melintas ke arah Jakarta Utara, yang sehingga ini juga masih menjadi harapan bagi masyarakat agar nantinya segera ada perbaikan saluran air agar nantinya banjir seperti serupa ini tidak kembali terjadi. Siapa? Baik, terima kasih. Salam Pulungan langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selanjutnya kita akan bergeser ke kawasan Mangga 2, Jakarta. Ada Wenda Nura di sana. Selamat siang, Wenda. Bagaimana situasi terkini di sana? Iya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Sama halnya seperti di kawasan Cempaka Putih tadi, di kawasan Mangga 2 ataupun di Jalan Gunung Sahari tempat kami melaporkan saat ini juga terkena imbas dari curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi di Jakarta dari malam hari kemarin begitu ya. Dan bisa dilihat di belakang saya ini ketinggian air ini cukup tinggi. Ini bisa diperkirakan ketinggian air ini mencapai sekitar 50 hingga 60 cm. Sehingga ini dapat kami jelaskan untuk jalan dari arah Pademangan menuju ke Jalan Gunung Sahari ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan begitu Syafa. Sehingga sedangkan untuk jalur di sebelahnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana untuk jalur di sebelahnya. Ini di sebelah ataupun di lajur sebelah kanan tempat kami melaporkan ataupun jalan dari arah Gunung Sahari menuju Pademangan ini memang ada juga genangan air, namun masih bisa dilintasi oleh kendaraan. Sehingga untuk kendaraan yang melaju dari arah Pademangan menuju Gunung Sahari juga ini menggunakan jalur sebelahnya. Sehingga di tempat kami melaporkan ini sedikit terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu, dari arah kendaraan yang dari arah Gunung Sahari menuju Pademangan juga ini terjadi penumpukan kendaraan dikarenakan ada beberapa kendaraan yang masih mempertimbangkan untuk melintas ke kawasan ataupun ke arah Pademangan dikarenakan khawatir mesin kendaraan mereka terkena air dan khawatir akan mati begitu. Namun hingga saat ini kami belum melihat adanya petugas kebersihan yang berupaya untuk membantu ataupun menyedot begitu ya air yang menggenang di Jalan Gunung Sahari ini. Namun tentunya air yang menggenang di Jalan Gunung Sahari ini merupakan luapan dari Kali Ancol. Dan bisa dilihat selain di jalur utama ataupun di Jalan Gunung Sahari,
di jalur ataupun ini di Jalan Pademangan juga tergenang air yang cukup tinggi. Nah, kalau di sini kalau kami perhatikan ketinggian air ini sekitar kurang lebih sama, sekitar 40 hingga 50 cm, Syafa. Nah, bisa dilihat beginilah kondisinya dan Syafa dan juga pemirsa, memang berdasarkan informasi yang kami terima, banjir yang terjadi di Jalan Gunung Sahari atau di sekitar Mangga 2 Square ini bisa dikatakan juga cukup sering. Selain karena curah hujan yang cukup tinggi, seringkali juga di sini terjadi banjir luapan dari laut ataupun banjir rob seperti itu. Sementara demikian, Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari lokasi banjir di kawasan Gunung Sahari, Jakarta. Dan sebelumnya tadi juga Salam Pulungan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, polisi menerjunkan perahu karet untuk mengangkut warga melintasi banjir di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sepuluh unit perahu karet berukuran kecil ini diterjunkan dan didorong petugas kepolisian secara manual. Warga yang hendak berangkat kerja atau bepergian menaiki perahu agar bisa melintas. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu sehingga mereka tidak perlu berbasah-basahan dan terendam air untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Perahu ditarik petugas menempuh jarak hingga hampir 1 kilometer. Apa ke sini? Sepertinya di Cempaka Putih. Oh, karena banjir ya. Tapi setahu Mbak di sini memang sering banjir atau gimana? Sering banjir. Jadi sekarang gimana nih dengan ada bantuan naik perahu oleh Pak Polisi nih? Sangat membantu. Terima kasih Pak Polisi. Ya, makasih ya Mbak. Ya. Ya, dampak dari genangan air di stasiun Jakarta Kota, sejumlah perjalanan kereta api komuter lain terganggu. Penumpukan penumpang pun terjadi di beberapa stasiun, salah satunya stasiun Manggarai. Hati-hati pintu sebelah kiri dibuka, hati-hati pintu sebelah kiri dibuka, stasiun air, stasiun tram. Para pengguna kereta komuter lain berbagai jurusan mengalami gangguan dampak dari jalur yang tergenang air di kawasan Jakarta Kota. Perjalanan Bogor Line saat ini hanya sampai stasiun Jayakarta dan Manggarai untuk kembali ke stasiun Bogor atau Nambung. Sementara untuk lintas Bekasi Cikarang, kereta hanya sampai di stasiun Angke dan stasiun Kemayoran untuk kembali ke Bekasi Cikarang. Sementara itu, Tanjung Priuk Line perjalanan belum dapat dilalui. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews, ada Kea Della Rosa di Stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat siang, Kea. Apakah hingga saat ini perjalanan di Stasiun Manggarai sudah berangsur normal? Halo, Kea. Baik Safa dan juga pemirsa, memang di KRL jurusan Kota Jakarta ke Bogor sebelumnya sempat mengalami adanya penumpukan penumpang akibat dari banjir yang melanda di stasiun kota. Namun saat ini pukul 9 tadi stasiun kota sudah surut banjirnya sehingga KRL tujuan kota Jakarta Kota menuju Bogor dan sebaliknya sudah dapat beroperasi seperti sedia kala. Dan memang pantauan kami di stasiun Manggarai ini, lalu lalang pengunjung ataupun penumpang di stasiun Manggarai sejak tadi pagi cukup landai dan tidak berimbas ke stasiun Manggarai, hanya berimbas ke stasiun Jayakarta saja. Dan mayoritas pengunjung yang berada di
Stasiun Manggarai hari ini ialah orang tua dan juga anak-anak yang ingin melanjutkan liburannya ataupun liburan akhir pekannya di hari Minggu ini. Dan selanjutnya juga petugas mengimbau kepada seluruh pengunjung untuk berhati-hati akibat dari adanya curah hujan yang cukup tinggi sejak kemarin ya, sehingga membuat stasiun cukup licin, dan juga petugas mengimbau untuk ataupun selama perjalanan menggunakan KRL. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Della Rosa langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Ya pemirsa, banjir merendam akses jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil nekat menerjang banjir di area Kelapa Gading dan membuat kendaraannya berasap. Sepeda motor juga mogok karena nekat menerjang banjir. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir hingga 60 cm. Banjir ini menghambat aktivitas warga dan perekonomian. Sementara itu pemirsa, banjir setinggi hingga 60 cm juga merendam kawasan Pulau Mas dan Kayu Putih, Jakarta Timur. Bahkan sejumlah warga terpaksa menggunakan perahu dayung untuk beraktivitas. Sementara itu kendaraan yang nekat menerjang banjir mogok. Arus lalu lintas pun tersendat akibat banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Banjir setinggi hingga 80 cm merendam ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara. Kendaraan terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Sejumlah warga bahkan nekat berjalan kaki menerjang banjir demi bisa sampai ke tempat tujuan. Adapun banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan air pasang laut yang membuat air tidak bisa mengalir ke laut. Biasanya naik kapan? Biasanya naik motor. Naik motor. Terus motornya? Motornya ditinggal di kos jadinya. Jadi jalan kaki dari kos sampai ke Empo. Ini dari kapan sih Pak banjirnya Pak? Dari aku sih tadi baru tahunya ini, tapi yang waktu itu aku juga siang juga pernah juga sih kayak gini. Ya, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Di Jalan Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, banjir menghambat aktivitas warga. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm merendam hampir seluruh jalan di Mangga 2 Dalam, Sawah Besar. Banjir yang menggenangi Jakarta di Minggu pagi menghambat aktivitas warga. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir ini terjadi akibat hujan yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Masih di kawasan Mangga 2, tepatnya di Jalan Raya WTC Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara, juga lumpuh total akibat banjir. Banjir setinggi 80 hingga 90 cm ini memaksa kendaraan memutar arah dan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Banjir Jalan Raya WTC dan arah sebaliknya terjadi sejak Minggu dini hari akibat curah hujan yang tinggi, ditambah tingginya permukaan air laut. Para karyawan yang melintas mengeluhkan banjir karena terhambat untuk masuk kerja, sebab sepeda motor mereka mati terendam air.
Ya, banjir juga menggenangi kawasan permukiman warga di Jalan Swadaya Pesing Poglar Gedaung, Kali Angke, Jakarta Barat. Ketinggian debit air mencapai 40 cm, menutup akses jalan ke dalam rumah warga. Sedikitnya ratusan keluarga di 2 RW terdampak banjir di Kelurahan Gedaung. Warga berupaya mengevakuasi barang, menyelamatkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Ya, diguyur hujan sejak Sabtu malam, Jalan Pantura di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 80 cm. Akibatnya kendaraan roda 2 dan 4 yang menerobos banjir mengalami mati mesin. Inilah banjir yang merendam Jalan Pantai Utara, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi. Para pengendara yang melintas dari arah Cikarang ke Bekasi dan sebaliknya mengalami mati mesin akibat menerobos banjir. Para pedagang yang ada di pinggir jalan terpaksa tutup karena banjir, bahkan pintu akses masuk RSUD Kabupaten Bekasi tergenang banjir. Banjir setinggi 70 cm akibat hujan lebat sejak Sabtu malam dan sistem drainase yang buruk. Para pengendara berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera membenahi drainase yang buruk agar tidak terjadi banjir saat turun hujan. Kalau untuk mobil besar masih bisa lewat, tapi untuk mobil kecil kayaknya pada mati. Apalagi sepeda motor nggak bisa lewat. Berarti aktivitas jalan di sini sendiri lumpuh bang ya akibat terendam banjir bang ya? Iya. Ya, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak tadi malam membuat Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi ini terendam banjir. Banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm melumpuhkan jalan penghubung antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara. Hujan deras sejak tadi malam membuat ruas Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir setinggi 60 cm. Dua lajur dari arah Rawasari, Jakarta Pusat menuju Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah tidak dapat dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Sementara itu, sebuah mobil ambulans nekat menerobos banjir di Jalan Ahmad Yani demi membawa pasien darurat ke rumah sakit. Sejumlah pengendara roda 2 yang tetap nekat menerobos banjir langsung mogok. Sedangkan beberapa pemotor memilih naik ke atas trotoar agar tetap bisa melintas. Banjir juga membuat banyak pengendara roda 4 yang baru keluar dari gerbang tol Cempaka Putih tak berani melintas. Jadi dari arah Puncak baru pulang, dari malam katanya hujan, makanya pas keluar tuh udah nggak bisa lewat. Oh, ini mau balik? Mau balik. Banjir. Banjir muncul pertama kali saat dini hari. Buruknya saluran air atau drainase tidak mampu menampung debit air hujan. Dari Jakarta, Ran Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, hujan deras menyebabkan genangan tinggi merendam ruas Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Akhirnya, petugas jalan tol dalam kota Wiyoto-Wiono terpaksa membolehkan para pengendara motor melintasi area ruas jalan tol. Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto-Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir kakak jadi dia, saya putar kalah. Emang dari mana mau ke mana, Pak?
Dari Cilandak mau ke rumah sakit Koja, kerja di rumah sakit, di Koja, di rumah sakit Koja, Pak. Rumah ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana Pak tadi sama petugasnya? Ya, kemudian diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, dan turun di mana naik tolnya Pak? Nanti turun di depan wali kota. Oke, ini banjir parah tadi berarti Pak? Parah di Cempaka Putih. Kan tinggi ya? Tinggi, sepaha. Oke. Dengan Jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. banyak yang masuk tol. Ini banjirnya terparah atau gimana yang selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini Pak? Yang tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih Pak, ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Ya kelihatan kan motor kepada mogok. 60 cm ada, 30? Ini 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke Bekasi untuk melihat kondisi terkini di sana dengan rekan Ahmad Jauhari Lutfi di Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Selamat siang, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, siapa dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah, saat ini saya sedang berada di Kampung Kaum Lebak, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di mana hujan yang mengguyur sejak Sabtu malam ini membuat ratusan rumah warga di Kampung Kaum Lebak, Kecamatan Cikarang Utara ini terendam banjir setinggi 60 hingga 70 cm. Begitu siapa? Ya Lutfi, sejak pukul berapa air mulai masuk ke rumah-rumah warga? Sambil Anda memperlihatkan kepada kami kondisi terkini di belakang Anda, Lutfi. Baik, siapa dan juga pemirsa yang ada di rumah. Beginilah kondisi air yang merendam ratusan rumah warga Kampung Kaum Lebak, Kecamatan Cikarang Utara setinggi 60 hingga 70 cm. Di mana banjir ini menurut keterangan warga sendiri air naik sejak pukul 5 subuh. Begitu siapa? Ya, kalau hujan lebat yang mengguyur kawasan Desa Simpangan ini terjadi sejak pukul berapa di sana? Ya, baik siapa, untuk air sendiri memasuki rumah warga ini sejak pukul 5 subuh. Begitu siapa? Baik, kira-kira ada berapa jumlah rumah warga yang terdampak banjir di sana? Untuk saat ini rumah yang terdampak kurang lebih 300 rumah, siapa? Baik, Lutfi, bisakah Anda mendekat ke salah satu rumah warga di sana? Mungkin sambil mewawancarai langsung warga yang menjadi korban banjir di Desa Simpangan, Cikarang Utara ini. Baik, siapa? Untuk Ibu, permisi, izin saya Lutfi Bu dari jurnalis iNews. Saya mau bertanya Bu tentang kenaikan air dan kondisi saat ini seperti apa Ibu? Izin dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Wati, izin untuk kondisi air di Kampung Kaum Lebak ini naik sejak pukul berapa? Setengah 6 ya, setengah 6 itu masih di jalanan situ, belum sampai naik ke halaman rumah. Cuma mungkin sejam yang lalu yang mulai masuk ke halaman rumah. Untuk kondisi air sendiri berapa sentimeter Bu tingginya Bu? Mungkin sekitar 50 ya Mas, lutut orang dewasa. Untuk akses jalannya sendiri juga terendam banjir Bu? Iya, terendam dari kita datang. Terendam. Kita jadi tadi keluar ke jalan raya muter, terus muter lewat ini gang yang sebelah. Bu, untuk banjir sendiri ini di sini akibat apa sih Bu? Luapan air kali atau Tadi sih drainase? bilangnya itu ya ada tanggul yang jebol, jadi airnya naik. Untuk harapan sendiri Bu, pemerintah sendiri agar
tidak terjadi banjir lagi, Bu? Mungkin korong-korongnya atau ininya dinaikin, ditinggikan jalanannya, drainasenya juga diperbaiki biar tampung airnya. Karena sebetulnya kalau saya lihat sih airnya tidak tertampung ya ini dari got-got sama kalinya. Bu, untuk kondisi air saat ini ada penurunan atau tambah naik? Iya. Bu, kan mengingat intensitas juga hujan masih tinggi, Bu, apakah tidak mengungsi ke dataran? Sementara sih belum, masih aman. Jadi karena masih di halaman kita sih selama ini sih tidak pernah masuk ke. Berarti untuk barang-barang juga belum ada yang dievakuasi. Terima kasih, Bu. Iya. Mungkin kita keluarnya aja aksesnya agak sulit. Baik. Terima kasih, Bu. Pak. Baik, siapa? Seperti itulah keterangan dari salah satu warga terdampak banjir, siapa? Baik, terima kasih Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan langsung dari Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Di Jalan Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, banjir menghambat aktivitas warga. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm merendam hampir seluruh jalan di Mangga 2 Dalam, Sawah Besar. Banjir yang menggenangi Jakarta di Minggu pagi menghambat aktivitas warga. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir akibat hujan mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Banjir merendam akses jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah mobil nekat menerjang banjir dan membuat kendaraannya berasap. Tak hanya mobil, sejumlah sepeda motor juga mogok. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir hingga 60 cm. Banjir menghambat aktivitas warga dan perekonomian. Ya, hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak malam tadi membuat debit air di pintu air Manggarai mengalami peningkatan. Debit air di Sungai Banjir Kanal Barat Ciliwung, tepatnya di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat, pagi tadi mulai mengalami peningkatan setinggi 730 cm. Walaupun masih berstatus siaga 4, tetapi petugas UPK Badan Air tetap bersiaga. Untuk mengantisipasi material sampah yang hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung, 2 unit alat berat dan 3 truk sampah disiagakan di lokasi. Warga yang tinggal di bantaran kali Sungai Ciliwung diimbau untuk lebih waspada akan datangnya banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru